Selamat datang kembali di channel Belajar Literasi. Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 3 minggu yang lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025. Yuk kita simak cuplikannya. Mulai 1 Januari 2025, pengelolaan kinerja dapat diakses melalui guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja. Sistem baru ini mengusung prinsip kesederhanaan dan kemudahan dengan teknologi yang mendukung proses bermakna tanpa membebani guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, baik Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, sekarang ya hari ini tepatnya kita berada pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mari Bapak Ibu guru saya ajak untuk melihat pengelolaan kinerja yang sudah diperbarui. Yuk simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu, untuk masuk ke pengelolaan kinerja yang baru, Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, kita ketikkan di sini Bapak Ibu, guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu, guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja. Oke, kita tekan enter. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja salah satu guru saya. Kita lihat di sini periodenya masih Juli Desember 2024 ya Bapak Ibu. Kita akan coba ubah. Cara mengubahnya adalah tekan tombol ini Bapak Ibu, panah yang ke bawah ini kita klik seperti ini. Nah, kita pilih ganti periode. Ganti periode, di sini ada pilihan Bapak Ibu, kita klik ini segitiga ke bawah ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang Januari Desember 2025, kita klik, kemudian kita klik lagi tombol pilih. Nah, sekarang sudah berubah, berhasil ganti periode ke Januari Desember 2025. Ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada pergantian periode. Nah, sekarang kita mulai simak apa saja yang baru di pengelolaan kinerja 2025 Bapak Ibu. Ada informasi penting Bapak Ibu. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana ya, lebih sederhana dan lebih bermakna Bapak Ibu. Nah, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Di sini ada tombol selengkapnya, kita coba klik ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, ada apa ini? Oh, di sini ada informasi tentang ini, penyederhanaan pengelolaan kinerja. Menuju tahun 2025, pengelolaan kinerja akan dibuat lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Apa saja yang berubah? Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Sebelumnya ada poin pengembangan kompetensi, tapi saat ini maksudnya tahun 2025 tidak ada poin pengembangan kompetensi. Berikutnya di tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 unggah dokumen di sistem, tetapi di tahun 2025 tidak perlu unggah dokumen di sistem. Yang ketiga, di tahun 2024 dilakukan 2 kali dalam setahun, tetapi tahun 2025 dilakukan 1 kali dalam setahun. Ya, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu tahu nih tentang hal ini. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ganti periode sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ada ini informasi panduan pengelolaan kinerja. Ada tombol pelajari panduan, kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ada panduan yang perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja 2025.
informasi pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terbaru untuk tahun 2025. Di sini ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada ini, ada tombol untuk masuk ke pengelolaan kinerja. Kemudian surat edaran bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN. Kemudian Dirjen Gitika nomor 5539/B-B1-HK.03.01/2024. Kemudian ada panduan pengelolaan kinerja guru, ada panduan pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan panduan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Bapak Ibu bisa, misal ya, ini saya contohkan ya, kita akan klik salah satu ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan dihadapkan kepada ya, ini tadi Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Jadi bisa melalui ini tadi ya, melalui tombol masuk ke pengelolaan kinerja atau melalui alamat guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan ini akan mempelajari apa saja toh yang ada di sini ya Bapak Ibu, yang ada di beranda. Kemudian ada di sini guru sebagai pegawai ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, ini tadi seperti yang tampak ini tadi melalui ini masuk ke pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu ya, sama kan? Nah, ini Bapak Ibu. Baik, kita lihat di sini 1 sampai 31 Januari ini adalah jadwalnya atau tahapannya adalah mulai perencanaan kinerja, isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Di sini ada tombol mulai Bapak Ibu berwarna biru ini. Kita ke bawah dulu ya Bapak Ibu ya, alur pengelolaan kinerja. Di sini dijelaskan lini masa bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Ini sama seperti tahun 2024 kemarin ya Bapak Ibu, sifatnya fleksibel ya, bisa disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan ya. Kemudian bedanya di sini Bapak Ibu, kalau kemarin kan Januari kemudian berakhir Juni ya Bapak Ibu ya, untuk periode Januari Juni, kemudian periode berikutnya adalah Juli Desember. Kalau ini Januari langsung Desember Bapak Ibu, tapi tahapannya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu periksa sendiri nanti. Kemudian ada referensi, Bapak Ibu bisa membaca-baca ya tentang pusat bantuan, regulasi, video tutorial dan sebagainya. Ada tombol di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita konsentrasi ke sini Bapak Ibu. Kita akan mulai membuat perencanaan kinerja. Kita mulai dengan cara klik tombol mulai ini Bapak Ibu. Iya. Cek data diri Anda. Nah, ini pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja ya. Nah, ini nama, kemudian NIP, status kepegawaian. Ini sudah betul ya Bapak Ibu. Kalau sudah betul, kita klik lengkapi data diri. Nah, edit profil. Catatan, pembaruan data di sini tidak akan mengubah data di Dapodik dan hanya untuk keperluan pengelolaan kinerja. Silakan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodik Bapak Ibu. Ini sudah betul. Ini ada pilihan jenjang jabatan ya Bapak Ibu. Nah, untuk memilih ini, baik saya tunjukkan ini pedomannya Bapak Ibu, bahwa pangkat dan golongan P3K guru ini ada beberapa ini Bapak Ibu yang perlu Bapak pahami, yaitu ahli pertama itu lulusan diploma 4 atau sarjana linear. Nah, golongannya itu golongan 9 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu diangkat P3K menggunakan diploma 4 atau S1 linear, maka pangkatnya adalah ahli pertama, golongannya golongan 9. Tapi jika Bapak Ibu diangkat P3K menggunakan ijazah magister linear, maka golongannya menjadi 10 Bapak Ibu. Sedangkan ahli muda itu golongannya 11 ya. Ini menggunakan ijazah doktor linear Bapak Ibu. Nah, ini adalah
sekelumit tentang informasi jenjang ya Bapak Ibu, jenjang P3K Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini, guru saya ini adalah diangkat P3K menggunakan ijazah S1, maka ya kita pilih yang ahli pertama ini Bapak Ibu. Kemudian ada tombol simpan, kita klik tombol simpan ini ya. Cek data diri Anda. Nih, data sudah sesuai. Apakah data diri Anda sudah benar? Ya, data sudah benar, kita klik ini Bapak Ibu. Nah, pasti ya, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, kita klik ini tombol guru ya Bapak Ibu ya, sebagai pegawai. Nah, isi perencanaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu ada tombol berlatar belakang biru bertuliskan lanjut rencanakan kinerja. Nah, inilah yang Bapak Ibu guru harus lakukan. Kita klik tombol lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini ada tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Apa itu 5M? Nah, kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kemudian nanti ada praktik kinerja. Tombol ini akan aktif ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap yang nomor 1. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kita selesaikan dahulu yang nomor 1 ini, pelaksanaan tugas pokok 5M. Tugas pokok 5M. Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang 5.1 ini Bapak Ibu, guru melaksanakan tugas tambahan. Ini opsional ya Bapak Ibu. Kita coba lihat, karena ini opsional, ini boleh diisi atau tidak ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat saja isinya apa ini. Kita lihat. Nah, hanya untuk SMP, tidak usah, karena ini SD. Hanya untuk SMK, tidak usah. Semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanakan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, tidak usah karena tidak ada perpustakaan. Karena ini sifatnya opsional, maka Bapak Ibu guru boleh langsung ke praktik kinerja ini. Kita klik tombol ke praktik kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita dihadapkan pada ini tab yang kedua Bapak Ibu. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Bapak Ibu sudah disajikan rekomendasi ya Bapak Ibu. Sudah disajikan rekomendasi sesuai dengan rapor pendidikan. Bapak Ibu tinggal memilih ya, apakah aktivitas interaktif, apakah instruksi pembelajaran, ataukah instruksi yang adaptif. Nah, sesuai dengan rapor ini sepertinya ini yang perlu dipilih ya Bapak Ibu. Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kita klik ini di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang tombol ke pengembangan kompetensi sudah aktif. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, nih, pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih satu indikator ya Bapak Ibu. Di sini ada tombol segitiga ke bawah ini Bapak Ibu, yang menghadap ke bawah, kita klik. Nah, ini ada pilihan. Kita cermati dulu. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan kematangan moral, emosi, dan spiritual.
Kemudian berikutnya, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Nah, ini misalnya pilihannya ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja, indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Nah, ini aspek yang pertama, berorientasi pelayanan Bapak Ibu. Untuk indikator perilaku, misalnya kita pilih ini Bapak Ibu. Kemudian perwujudan perilaku. Nah, ini misalnya aspek akuntabel. Indikator perilaku misalnya ini. Kemudian perwujudan perilakunya ini. Aspek yang ketiga adalah kompeten. Indikator perilakunya ini. Kemudian perwujudan perilakunya nah ini. Berikutnya aspek yang keempat adalah harmonis. Indikator perilakunya adalah ini Bapak Ibu. Yang berikutnya perwujudan perilakunya. Nah, ini. Berikutnya aspek loyal. Indikator perilakunya ini. Kemudian perwujudan perilakunya adalah ini. Berikutnya aspek yang keenam yaitu adaptif. Indikator perilakunya ini. Kemudian perwujudan perilakunya ini Bapak Ibu. Baik, kemudian aspek yang terakhir yaitu kolaboratif. Indikator perilakunya ini. Kemudian perwujudan perilakunya ini Bapak Ibu. Nah, sudah aktif tombol kerangkumannya. Ini kita klik Bapak Ibu. Kemudian lanjut ajukan. Nah, lanjut ajukan sudah nyala ini. Kemudian kita klik tombol lanjut ajukan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin maka langsung saja klik tombol ajukan ini. Nah, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah yang pertama, diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, pelaksanaan. Nah, ini ada panduannya ya Bapak Ibu, yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di tahap berikutnya. Di sini ada tombol kembali ke beranda, kita klik. Nah, kita sudah kembali ke beranda Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada informasi sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui. Mari cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Di sini ada tombol cek dan sepakati. Kita klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Ini Bapak Ibu, kata ada penyesuaian, artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda. Mohon perhatikan dan lanjut sepakati ya. Baik, ini sudah ada panduannya Bapak Ibu ke praktik kinerja, baik ke pengembangan kompetensi, kemudian ke perilaku kerja. Sepakati, klik sepakati. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal.
Di sini ada tombol Bapak Ibu yang perlu diklik ya Bapak Ibu, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tombol sepakat sudah berwarna biru di latar belakangnya, dan ini sudah ada tanda centang. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kita klik sepakat. Nah, di sini sudah ada notifikasi baru, menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari Februari 2025. Cek lagi halaman ini nanti ya. Iya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu membuat perencanaan ya. Kita tunggu pada bulan Februari, sebulan yang akan datang. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat.